Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trading dengan ESG Daily. Untuk hari Rabu, teman-teman, tanggal 17 Mei, kita kembali untuk update market IHSG kita ya. Hari ini indeks kita cukup nggak terlalu bergerak banyak, teman-teman. Hari ini cuma minus 0,2% ya. Tadi secara pergerakan nggak terlalu signifikan juga dari segi indeksnya, dengan closingannya di 6.663 secara closingan. Untuk banking kita coba cek. Hari ini Bank BCA 8775, teman-teman, menguat 0,86%. Lalu Bank Mandiri 0,2% menguat di harga 5.000. Kemudian Bank BNI hari ini netral, teman-teman, 8750. Sedangkan untuk Bank BRI juga netral, hari ini 5.200. Kemudian untuk sektor hari ini secara sektoral ya, kita lihat cukup bervariasi, teman-teman. Untuk indeks sektoral kita ada yang menguat, namun ada juga yang melemah ya, teman-teman. Yang hari ini cukup melemah, saya tadi lihat banyak dari emiten dari sektor energi, teman-teman, yang masih cukup tertekan nih. Sedangkan yang hari ini cukup ditutup apresiasi hijau ya, dari sektor infrastruktur, teman-teman. Jadi so far untuk sektoral hari ini masih cukup bervariasi. Nah, lalu untuk rupiah kita coba lihat juga hari ini sedikit melemah, teman-teman, di angka 14.880-an untuk rupiah kita terhadap dolar Amerika ya. Langsung kita coba lihat hari ini untuk teknikalnya. Hari ini nggak terlalu bergerak banyak, teman-teman ya, secara teknikal nih. Candle hari ini dia masih dalam inside bar, teman-teman, dalam candle yang kemarin, yang artinya belum ada arah yang lebih lanjut ya. Sementara mungkin masih akan bertahan nih di support ya sementara ini, teman-teman, di sekitar 6.650-an ya, teman-teman, untuk support pendeknya dari ESG kita. Di sini kalau saya lihat sementara masih bermain dalam area konsolidasi, teman-teman, seperti yang saya gambarkan kemarin. Masih kepentok ya di resist di 6.700 sampai dengan supportnya di sekitar 6.660-an, teman-teman. Untuk potensinya sementara masih sama seperti kemarin. Kalau misalkan ternyata berhasil tahan, maka ada potensi untuk kembali rebound dulu. Tapi kalau misalkan ternyata nggak berhasil untuk bertahan di supportnya, maka akan rebound, teman-teman, dan kembali untuk lanjut koreksi. Mungkin akan menguji ke sekitar 6.600 ya, teman-teman, untuk area dari support IHSG selanjutnya. Kita akan update lagi untuk besok, teman-teman. Jadi untuk besok libur ya, tanggal 18. Jadi kita akan balik lagi hari Jumat untuk update marketnya. Jadi pastikan teman-teman udah klik tombol subscribe dan juga like video ini, teman-teman. Kemudian untuk hari ini saya akan bahas beberapa emiten, teman-teman, terkait juga dengan beritanya ya. Yang pertama di sini dari Bank Mandiri, yang dimana banyak dari direktur mereka ya, teman-teman, yang membeli saham Bank Mandiri tersebut dengan tujuan untuk investasi. Kita sedikit baca beritanya. Direktur PT Bank Mandiri Persero di sini dengan Ibu Susana Indah Kris ya, Indriati, memborong sebesar 70.000 saham perseroan. Dia menggelontorkan dana sebesar 351,75 juta. Susana Indah merupakan Direktur Corporate Banking Perseroan. Dia membelinya dengan harga 5.025 per lembar saham, teman-teman, yang dibukukan per tanggal 11 Mei kemarin. Dengan tujuan transaksinya adalah sebagai investasi ya, teman-teman, di sini. Jadi belakangan ini saya lihat di keterangan buka informasi banyak dari direktur dari Bank Mandiri yang melakukan pembelian saham dari bank ini, teman-teman, dengan tujuan mereka tentunya untuk investasi ya. Jadi mungkin bisa jadi salah satu pilihan yang tepat juga misalkan teman-teman ada yang mau berinvestasi agak panjang di emiten bank satu ini ya, yang sebenarnya secara prospek masih cukup bagus.
Kita langsung coba cek untuk teknikalnya aja. Bank Mandiri hari ini closingan 5.000 teman-teman. Seperti yang saya bahas di hari Senin, untuk Bank Mandiri sebenarnya sementara waktu mungkin akan sedikit terkoreksi dulu teman-teman. Di sini dia masuk dalam fase koreksi pendek ya. Setelah kemarin nggak berhasil breakout ke atas, kemudian terreject dan sekarang masuk dalam fase untuk koreksi. Secara potensi untuk Bank Mandiri menurut saya masih akan kembali melemah ya. Di sini ada support menurut saya yang bisa teman-teman pantau juga di sekitar 4.880 sampai dengan 4.930. Ini ada support yang lumayan kuat menurut saya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau coba spekulasi untuk Bank Mandiri, belinya ketika terjadi koreksi. Nah, ketika koreksi tersebut, teman-teman bisa tunggu di area yang dekat-dekat area support, teman-teman. Kemudian, jadi seperti yang saya bilang, secara potensi mungkin akan terkoreksi dulu ya teman-teman Bank Mandiri menuju arah support. Baru kemudian perlahan akan konsolidasi dulu. Nanti ketika momentumnya kembali, baru akan kembali menguat teman-teman. Sedangkan untuk support yang agak jauhnya itu teman-teman ada di 4.500 ya, ini agak jauh supportnya. Kalau misalkan dia kembali ke sana sih harusnya enggak teman-teman ya. Mungkin dekat-dekat 4.800, 4.900 itu udah cukup ketahan teman-teman. Jadi boleh coba dipantau buat teman-teman yang mau coba untuk spekulasi Bank Mandiri. Oke, itu yang pertama dari Bank Mandiri teman-teman emitennya. Sekarang yang kedua yaitu Armada Berjaya atau Jaya ya. Di sini terkait dengan pembagian dividennya yang sebesar 2,3 miliar. Kita coba lihat. PT Armada Berjaya Trans atau Jaya akan memberikan dividen interim dengan total 2,3 miliar sebagaimana keputusan dalam rapat umum pemegang saham tahunannya ya. Lalu mengutip ketemu informasi, emiten yang bergerak di sektor transportasi ini memberikan dividen sebesar Rp3 per lembar saham teman-teman. Kita langsung coba lihat untuk jadwalnya. Pembagian dividen untuk Jaya untuk tanggal come date-nya ya di pasar reguler dan juga pasar nego itu di tanggal 26 Mei teman-teman. Itu di hari Jumat minggu depan ya. Jadi buat teman-teman yang ada pegang saham Jaya ini sampai dengan tanggal 26 Mei, maka kalian akan mendapatkan dividennya teman-teman. Sedangkan untuk untuk pembayarannya ya di tanggal 16 Juni. Tapi teman-teman juga perlu waspada untuk kalau misalkan pembagian dividen ini suka terjadi untuk dividen trap ya. Ketika masuk ex-date-nya, untuk dividen harganya akan menyesuaikan teman-teman sesuai dengan yield dividen itu sendiri. Oke, kita langsung coba cek dari segi teknikal apakah Jaya ini masih cukup oke ya. Untuk Jaya secara tren teman-teman sebenarnya di sini termasuk dalam sekarang masih dalam fase untuk konsolidasi teman-teman. Di sekitar kurang lebih di harga 100 sampai dengan 140 teman-teman di sini untuk area konsolidasinya untuk Jaya. Cuman terakhir di sini saya lihat dia udah berhasil breakout teman-teman. Dari resistnya itu di sekitar 115 sampai dengan 116 teman-teman di sini. Terakhir breakout ya teman-teman dia untuk Jaya setelah membentuk double bottom di sini. Akhirnya breakout neckline-nya di 116 dan sekarang posisinya dia terakhir setelah menguji resist di 140 akhirnya terreject teman-teman, terreject. Nah, di saat reject ini mungkin akan terjadi pullback. Nah, buat teman-teman yang mau coba spekulasi mungkin bisa ya tepat waktunya di saat terjadi koreksi seperti ini.
mungkin bisa tunggu-tunggu aja di sekitar 120 ke bawah teman-teman buat yang mau ya, sambil juga menunggu mungkin buat teman-teman yang mau coba untuk spekulasi pembagian dividennya tersebut. Untuk Jaya kurang lebih seperti itu. Cuman untuk support yang pentingnya itu masih di 116 sampai dengan 115 teman-teman. Ini terakhir dia sewaktu breakout kemarin, jadi mungkin kalau dikasih akan pullback ke area sana teman-teman ya. Jadi perlu dipantau buat teman-teman yang mau coba. Tapi sekali lagi disclaimer on teman-teman, saya bukan merekomendasikan saham ini, saya hanya memberikan informasi teknikal dari emiten ini. Dan next yang terakhir teman-teman, hari ini saya akan bahas sedikit dari Indi ya. Indi hari ini tanggal 17 Mei itu pembayaran dividennya. Hari ini teman-teman pembayaran dividen ya untuk para holdernya atau investornya. Oleh karena itu kita coba mungkin langsung lihat aja ke teknikalnya untuk Indi hari ini. Indi hari ini dia terpantau kembali terkoreksi teman-teman, akhirnya jebol ya support di 2000 nih sebagai support psikologis juga. Hari ini closingannya di 1970 untuk closingan dari Indi hari ini. Secara tren kalau saya lihat di sini Indi sebenarnya udah masuk area, maksudnya dalam fase koreksi teman-teman di sini untuk Indi. Setelah kemarin mungkin untuk call-nya itu udah mulai surut teman-teman, karena kan ini sebagai salah satu juga emiten mining call ya teman-teman. Jadi untuk ini sementara mungkin saya lihat secara potensi masih akan terjadi koreksi ya, apalagi seperti yang tadi saya bilang, hari ini itu pembayaran dividennya, yang artinya setelah pembayaran tersebut bisa jadi banyak orang yang menjual kembali sahamnya teman-teman. Karena di sini saya lihat untuk ini support terakhirnya itu ada di 1940. Kalau misalkan support ini dijebol, maka secara potensi sebenarnya akan koreksi lebih lanjut, bahkan bisa sampai ke 1700-an teman-teman untuk Indi. Nah di sini untuk Indi juga sepertinya terbentuk pattern teman-teman, yaitu head and shoulder ya. Jadi buat teman-teman perlu sedikit waspada ya buat yang masih punya, karena mungkin secara potensi jadi akan kurang bagus kalau misalkan support tersebut dijebol teman-teman. Tapi perlu kita tunggu untuk closingan minggu ini teman-teman ya, karena ini secara weekly, misalkan rata dia secara weekly bisa kembali ke atas 2000, maka potensinya bisa untuk technical rebound dulu, karena di sini ada cukup gap juga terbentuk teman-teman, cukup lebar ya. Ini mungkin gap sewaktu pembagian di maksudnya ex date dividen yang kemarin ya, yang mungkin akan ditutup, cuman saya nggak tahu sih akan tutupnya kapan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih punya saham Indi, boleh coba dipantau karena secara outlooknya memang udah kurang bagus ya, sama dengan dengan harga komoditasnya yaitu coal sendiri yang sekarang udah turun drastis teman-teman. Jadi perlu waspada buat teman-teman yang masih punya untuk emiten ini. Oke, kurang lebih demikian untuk hari ini. Tadi saya bahas 3 emiten dan juga untuk pembahasan ISG Daily hari ini tanggal 17 Mei 2023. Oke, seperti biasa, terima kasih ya buat teman-teman semua yang setia menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan buat teman-teman yang punya masukan ataupun kritik serta request teman-teman, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan coba untuk bahas. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi di hari Jumat karena besok itu libur tanggal merah.
Dan di hari Jumat saya akan bahas untuk pantauan saham, jadi teman-teman stay tune. Jangan lupa juga untuk terus pantau channel ini agar bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kita sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.